Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini, kami akan membahas tentang hal menarik seputar tinggi badan para nabi. Mungkin ada di antara kita yang penasaran seperti apa perawakan Nabi Musa. Apakah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki tinggi badan yang istimewa? Kisah-kisah ini tidak hanya menginspirasi, tetapi juga mengajarkan kita banyak pelajaran berharga. Mari kita awali perjalanan kita dari Nabi Adam alaihi salam sampai kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Adam. Sahabat sekalian, kita mulai dari Nabi Adam alaihi salam, manusia pertama yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika kita membahas mengenai tinggi badan Nabi Adam, itu benar-benar mengagumkan. Dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Rasulullah menyatakan bahwa tinggi Nabi Adam adalah 60 hasta. Kira-kira tinggi Nabi Adam adalah sekitar 27,5 meter, yang setara dengan tinggi gedung 7 lantai. Subhanallah, manusia pertama ini begitu sempurna, besar, dan kuat. Namun, setelah Nabi Adam, tinggi badan manusia mulai berkurang secara bertahap. Para ulama menjelaskan bahwa ini adalah bagian dari ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin penurunan tinggi badan manusia ini dimaksudkan agar manusia lebih dapat beradaptasi dengan lingkungan dan zamannya masing-masing. Namun, yang tidak dapat disangkal adalah bahwa Nabi Adam merupakan bukti nyata dari kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pencipta. Nabi Nuh. Selanjutnya, kita bahas tentang Nabi Nuh alaihi salam. Sahabat sekalian pasti sudah tahu bahwa Nabi Nuh dikenal sebagai nabi yang sangat sabar. Bayangkan, beliau berdakwah selama 950 tahun, menghadapi kaum yang sangat keras kepala. Bagaimana dengan tinggi badan Nabi Nuh? Terdapat beberapa riwayat yang menyatakan bahwa beliau memiliki perawakan mirip dengan generasi awal manusia yang tinggi besar. Beberapa perkiraan menyebutkan bahwa tingginya bisa mencapai sekitar 10 hingga 15 meter. Pastinya, beliau tampak sangat gagah dan kokoh. Namun, penting untuk diingat bahwa tinggi badan dan kekuatan fisik tidak menjamin keimanan seseorang. Bahkan, kaum Nabi Nuh menolak ajaran tauhid yang beliau sampaikan. Akhirnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan azab dalam bentuk banjir besar yang menghancurkan kaum yang durhaka tersebut. Nabi Nuh dan orang-orang yang beriman diselamatkan di atas bahtera besar. Nabi Hud dan kaum Ad. Sekarang, mari kita beralih ke kisah Nabi Hud alaihi salam. Beliau diutus untuk kaum Ad, sebuah kaum yang dikenal dengan postur tubuh yang tinggi besar. Allah Subhanahu wa Ta'ala menggambarkan mereka dalam Al-Quran sebagai kaum yang memiliki bangunan tinggi menjulang. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan dalam Al-Quran, "Tidakkah engkau memperhatikan bagaimana Tuhanmu memperlakukan kaum Ad yang memiliki bangunan-bangunan tinggi menjulang?" Quran Surah Al-Fajr ayat 6-7. Mungkin kita bisa membayangkan bahwa tubuh mereka setinggi pohon kurma. Dan ada riwayat yang menyebutkan bahwa kaum Ad memiliki tinggi hingga 20 meter. Namun sayangnya, mereka malah merasa angkuh dengan kekuatan fisik yang dimiliki. Mereka percaya bahwa mereka tidak memerlukan Allah karena menganggap tubuh mereka sudah sempurna. Di tengah kondisi tersebut, Nabi Hud alaihissalam tetap berdakwah dengan penuh kesabaran, mengingatkan mereka untuk bersyukur dan tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, hanya segelintir orang yang mau mengikuti ajaran beliau. Akhirnya, Allah menurunkan azab berupa angin kencang yang sangat dahsyat, yang dengan cepat memusnahkan kaum Ad. Nabi Musa. Sekarang, kita akan membahas Nabi Musa alaihi salam. Kita semua pasti tahu bahwa Nabi Musa adalah salah satu nabi yang memiliki kekuatan besar, baik fisik maupun mental. Dalam beberapa riwayat, Nabi Musa digambarkan memiliki tinggi badan yang jauh melebihi rata-rata manusia pada zamannya, sekitar 6 hingga 7 kaki, atau lebih dari 2 meter.
kekuatan fisik Nabi Musa memang tak terbantahkan. Salah satu contohnya adalah ketika beliau memukul seorang pria Mesir yang menzalimi seorang Bani Israel, yang mengakibatkan pria tersebut tewas seketika. Meskipun demikian, Nabi Musa tetap bersikap rendah hati dan segera memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kejadian tersebut. Kekuatan Nabi Musa juga tampak saat beliau menghadapi Firaun. Dengan izin Allah, beliau menggunakan tongkat yang dapat berubah menjadi ular besar serta membelah Laut Merah untuk menyelamatkan kaumnya dari kejaran Firaun. Subhanallah, kombinasi fisik yang kuat dan keimanan yang kokoh menjadikan Nabi Musa sebagai pemimpin yang luar biasa. Rasulullah Muhammad SAW. Akhirnya kita tiba pada sosok yang paling mulia, Nabi Muhammad SAW. Ketika membahas tinggi badan, Rasulullah digambarkan memiliki tinggi yang seimbang, tidak terlalu tinggi dan juga tidak pendek. Para sahabat mengungkapkan bahwa Rasulullah terlihat lebih tinggi dibandingkan dengan siapapun yang berada di sampingnya. Tingginya diperkirakan sekitar 175 cm dengan postur tubuh yang tegap dan proporsional. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki postur tubuh yang membuatnya selalu tampak mencolok. Meskipun ada orang lain yang mungkin lebih tinggi secara fisik, pesonanya tetap tak tertandingi. Namun, keistimewaan Rasulullah tidak hanya terletak pada tinggi badannya, tetapi juga pada akhlaknya. Beliau dikenal sebagai sosok yang lembut, sabar, dan penuh kasih kepada umatnya. Bahkan Rasulullah pernah bersabda, "Aku rindu kepada saudara-saudaraku," merujuk kepada kita umat yang belum pernah bertemu dengan beliau. Masya Allah, cinta Rasulullah kepada kita begitu mendalam. Melalui kisah tinggi badan para nabi, kita belajar bahwa meskipun kehebatan fisik merupakan anugerah, yang paling utama adalah keimanan dan akhlak. Dari Nabi Adam yang menjulang tinggi, Nabi Hud yang menghadapi kaum Ad yang besar, hingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang sempurna dalam segala aspek, semuanya mengingatkan kita akan pentingnya nilai-nilai ini. Semua ini mencerminkan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita dapat mengambil pelajaran dari kisah ini dan semakin mencintai para nabi. Mari kita selalu meneladani mereka, terutama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.